Resti Perancis, Iin Thailand, Dila Turki. Ibu Resti Perancis, Teh Iin Thailand, Teh Dila Turki, Cherry Korea. Resti Perancis, Iin Thailand, Dila Turki, Cherry Korea, Putra Indonesia. Resti Perancis, Iin Thailand, Teh Dila Turki, Cherry Korea, Putra Indonesia, Mawar Jerman. Resti Perancis, Iin Thailand, Dila Turki, Cherry Korea, Putra Indonesia, Mawar Jerman, Risma Mekah. Masya Allah. Arab Saudi berarti. Resti Perancis, Iin Thailand, Dila Turki, Cherry Korea, Putra Indonesia, Mawar Jerman, Risma Mekah, bisa London. Oke, berarti semuanya udah kenal ya, berarti ya kan? Coba bisa yang di ujung sana siapa? Cherry kok negaranya apa? Korea. Terus ini coba yang di sebelah sana namanya siapa? Putra. Oke, berarti udah pada kenal ya? Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita sebaiknya berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang udah tahu belum sih kita tuh ngapain sih di sini? Belum tahu. Iya, berarti kita tuh di sini itu melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa sih? Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan bimbingan konseling yang mana membutuhkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu adalah bagian di mana kita tuh harus saling bisa memberi, saling bisa memasukkan atau mempunyai kayak pendapat kita tuh disampaikan gitu tuh nanti ya. Oke. Nah, terus kita tuh ada dua topik. Ada topik tugas dan topik bebas. Apa sih topik tugas? Topik tugas itu topik yang dimana saya akan memberikan materi kepada kalian semua agar untuk kita bahas hari ini. Sedangkan topik bebas itu nanti materi itu tersebut ada pada kalian semua, ya. Nah, materi itu yang akan kita bahas juga, oke? Jadi kalian lebih milih topik bebas atau topik tugas? Bebas. Oh, lebih seru gitu ya, lebih masuk gitu ya. Berarti topik bebas ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti semuanya lanjut ya untuk masuk kegiatan berikutnya. Lanjut Bu. Nah, karena kita sudah masuk, kita memilih untuk topik bebas. Siapa yang memilih topik di sini? Atau materi yang akan diajukan? Oke, boleh Tedila. Kalau saya sih ingin membahas topik tentang LGBT ya, karena memang kasusnya urgen banget ya untuk sekarang ini, di mana banyak banget, apalagi di luar negeri gitu, isu-isu sosial seperti ini kan membuat banyak negara melegalkan juga kan. Nah, terus kan nggak baik juga ya dalam segi agama juga kan tidak diperbolehkan ya, apalagi Allah kan menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Yatno kan. Mungkin itu seru sih. Iya sih. Ada lagi? Oke, aku coba bisa Masalah perceraian. Oh, perceraian. Sekarang tuh banyak banget kasus-kasus perceraian tuh kayak lebih tinggi dibandingkan kasus pernikahan. Oh ya, oke. Nah, karena ada dua kasus nih ya di antara kita, siapa yang memilih kasus Tedila? Aku. Lumayan berarti ya. Nah, karena paling banyak adalah kasus Tedila nih yang dipilih, berarti kita akan masuk ke dalam kasusnya Tedila, yakni tentang LGBT. Coba
singkatan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, ya kan? Jadi yang dimana katanya juga LGBT itu kan bisa menular ya. Nah, yang khawatirkan kan itu sosial juga. Mungkin seru sih kalau menurut aku topik itu. Coba ada yang mau ngasih tanggapan atau pertanyaan nih? Aku mau tanya, Iya, ya boleh. benar nggak sih itu menularnya? Kayak gimana sih menularnya itu kan kalau penyakit batuk itu dari udara. Kalau LGBT dari apa? Di lingkungan ya kayak pergaulan bebas aja gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya kayak begitu ya pasti otomatis keikutan kan Oh iya, tergantung bawa. tergantung kitanya kuat apa enggak gimana gitu. Mungkin bisa jadi ke bawah-bawah itu. Karena kan kayak kasus-kasus transgender atau misalkan kayak dia sebenarnya laki-laki tapi dia berperilakuan seperti wanita. Itu kan bisa juga kayak dipengaruhi misalkan di keluarganya dia satu-satunya cowok. Jadi dari kecil dia tuh yang dia lihat ya dari kakak ceweknya gitu loh. Nggak ada yang bimbing dia jadi seorang cowok tuh seperti apa tuh nggak ada. Jadi bisa jadi kayak gitu juga di pergaulan lingkungan sosial tuh. Ada lagi nggak sih kayak terlalu banyak dipuji misalkan ada konten kreator gitu tuh, ya cowok, tapi dia dandan kayak cewek gitu, terus banyak yang puji cantik gitu tuh, terus kayak keterusan gitu tuh dia Pengaruh gitu ya? iya kayak kelakuannya kayak cewek, terus dandannya kayak cewek, pakaiannya kayak cewek, kayak gitu tuh. Itu sosial nggak sih maksudnya? Adanya. Iya. Kayak kalau misalnya aku pakai bando ternyata cantik gitu. Kalau pakai Cina kan orang gak ada yang puji, jadi ada itu kayak Mungkin harus pujian juga bisa jadi ya. Kalau banyak pujian yang masuk ke dalam diri dia kayak gitu gitu ya. Mau nanya nih, ketika emang LGBT gitu ya mengaruhi lingkungan, berarti budayanya juga berbeda dong, budaya LGBT sendiri. Mungkin iya. Mungkin iya ya karena memang budaya ya. Kan maaf, kan budaya LGBT kan mungkin dia kan sesama jenis ya, ya kan? Budayanya enggak sama itu kayak sana. ya tapi kebanyakan ya. Terus dia tuh membuat komunitas. Kalau setahu aku emang LGBT itu komunitas terbesar. Ya, maksudnya komunitas sosial ya. Maksudnya besar bukan terbesar sih, besar gitu tuh. Sampai-sampai kayak brand-brand itu dimasuki unsur-unsur LGBT Iya. seperti Unilever, ada lagi kayak klub-klub sepak bola yang sekarang di Inggris kan banyak banget yang nuansa LGBT, entah itu jersey-nya dikasih pelangi kan itu kan secara tidak langsung dia itu mensupport. Pokoknya juga ada tuh berita yang kalau Coldplay yang konser di Indonesia. Oh iya. iya, dia tuh mendonasikan hasil itunya konsernya itu buat kaum LGBT. Wow. Gitu. Karena itu berarti udah darurat banget kan? Tapi kalau nggak salah pernah deh waktu itu booming yang kartun anak-anak. Oh iya. YouTube yang jadi bisa tuh satu keluarga, Iya. tapi bapak dan bapak gitu kan. Iya, iya. Ada anaknya. Jadi memang komunitas LGBT ini memang dari kecil gitu tuh, dari anak-anak gitu, dari itu di apa ya bahasa kitanya dijejelin ya, dijejal, di apa diberi kita dicekokin gitu tuh. Memang sedari kecil karena mereka kan menyuarakannya adalah love itu kita nggak tahu cinta itu tumbuh dari siapa untuk siapa, intinya peace love katanya mereka tuh kebebasan gitu. Aku mau nanya deh, itu misalkan kalau orang yang suka misalkan cowok sama cowok itu gimana sih ya, maksudnya kok bisa sih sampai sama-sama mau gitu. Misalnya tadinya satunya normal nih, gara-gara satunya LGBT gitu ya, Bini itu ini gitu loh, jadi LGBT juga. Kan ada ya jadi teman saya punya teman, nah temennya itu ya kaum itu gitu ya bilangi ini lesbi ya. Jadi awalnya itu ya karena kata mereka itu kalau sama cowok itu kurang dapet feelnya, kayak kalau cowok kan gimana sih kayak sila kasar gitu kan, kayak pokoknya gitu aja
beda kalau sama cewek, katanya kalau sama cewek itu saling ngerti. Oh ini teman sama cewek ya? Iya. Saling ngerti apa? Kalau dari nyaman gak sih? Saling ngerti. Mungkin Misalnya kita lagi curhat kan, kalau cewek ini rata-rata pendengar banget ya, nah mereka ini gak dapet itu dari laki-laki, makanya mereka nyaman sama perempuan, katanya gitu. Katanya. Menurut aku dari bahasa ini tadi, aku teringat kembali lagi sama pola asuh orang tua. Mungkin di dalam keluarganya dia tidak mendapatkan itu kasih sayang, pendengaran yang baik dari sosok ayahnya, mungkin padles bisa jadi kan, itu juga bisa pengaruh nggak sih menurut teman-teman? Bisa sih kalau asuhnya. Ya. Aku mau nanya sih, kan biasanya ada yang pondok pesantren yang semuanya cowok misalkan. Ada nggak sih? Ada nggak sih apa ya? Timbul rasa Iya, gitu, timbulnya kasus ini di pondok pesantren tersebut. Ada banyak. Iya, cewek yang cowok. Itu sisi gelapnya pondok pesantren sebenarnya. Apalagi yang kasusnya kayak cewek-cewek cowok-cowok yang Iya, dari bisa. pisah terus. Karena memang kan pondok pesantren itu kan kebanyakan remaja ya, remaja yang lagi memang apa tuh libido apa bahasa libido meningkat ya, dan harus di apa disalurkan makanya. Terus orang-orang pesantren juga kan paham gitu ya, kayak ya seperti itu tuh ya, jadi bisa aja sih seperti itu ada aja. Iya. Iya, sebenarnya nggak menutup kemungkinan Kemungkinan orang-orang pesantren juga itu karena manusia sama-sama. walaupun dia punya ilmu agama gitu ya, tapi kan manusia ya, punya kekalahan juga. Itu banyak sih kasus-kasusnya. Memang tadi dari kata tadi ini ya, sebelum ada kenyamanan berarti sebelumnya berarti faktor untuk dia suka sesama lawan jenis kan, sesama jenis gitu ya, karena mungkin sakit hati mungkin gitu, ketika lawan jenis gitu kan, dia tidak didengarkan, tidak diperhatikan, mungkin sakit hati gitu tuh, mungkin dari situ kali ya mungkin ya, dari Trauma situ. sama jenis gitu. Cuma awal dari LGBT ini dari negara mana sih? Dari nabi itu. Dia sih nggak salah. Dan Islam ya. Tapi awal-awal tuh kalau yang paling banyak jangan ya. Jerman luar negeri ya. Lebih ke negara-negara barat sih. Iya, karena mereka menganut liberalisme. Liberal. Bagaimana bebas namanya. Iya, karena tidak ada aturan dan norma juga. Kita bebas aja di sana mah aku bebas gitu. Tapi bisa nggak sih karena memang faktor genetik kan ada ya di dalam tubuh kita nih, ada gen yang dimana gen perempuan dan gen laki-laki kan. Kita semua mau perempuan atau itu laki-laki kan, di dalam mungkin yang LGBT yang seperti itu dia laki-laki tapi gennya tuh lebih tinggi gen perempuannya, jadi dia ya lebih dominan, jadi mulai Cewek tomboy ini ya, mungkin tomboy bisa kali ya. itu kayaknya lingkungan juga sih. Lingkungan. Ya, tapi menurut gue itu bukan dari genetik sih, Oh. dari lingkungan. Lingkungan. Terus bentuknya karakter seperti itu kayaknya bukan dari genetik. Begini, kan kayak dia betul hadis kalau kita tuh terlahir secara suci kan. Iya. Itu yang udah kayak gitu loh. Yang udah kita tuh kalau menurut behavior yaitu lingkungan itu. Bioveristik. Ya biar itu tingkah laku, teori behavior. Jadi lingkungan yang membentuk. Ya mungkin kayak misalkan seorang laki-laki berada di lingkungan yang mayoritasnya perempuan, terus dia kayak bawa-bawa gitu tuh sama tingkah lakunya perempuan kayak gitu. Mulai gitu. Soalnya ada temen aku, jadi temen aku tuh anak bungsu cowok. Normal sih kalau secara seksualnya dia normal, cuma emang agak ya. Nah itu tuh karena kakaknya itu dari nomor 1 sampai nomor 5 itu kalau nggak nomor saudara atau nomor saudara, itu tuh semua kakaknya itu cewek. Jadi dia biasanya kayak ya kakaknya main boneka dia main boneka kayak gitu. Jadi yang biasa kayak gimana sih kayak main dandan dia ikut didadanin sama kakaknya, jadi ya lu kayak Kasus kayak Luncita Luna gitu. Luncita Luna. Kasusnya gitu, mulai dari Iya, dia mendengar podcast di Boyolali. Dia tuh kenapa bisa kayak gini karena dulunya dia itu kakak-kakaknya
kakak-kakaknya yang dandan pakai aksesoris perempuan. Nah dia tuh terpacu gitu loh ngikutin gaya-gaya perempuan. Terus kayak katanya lingkungannya juga kayak mensupport gitu loh. Ih kamu cantik kalau pakai ini, kamu cocok kalau pakai ini. Akhirnya timbul hasrat dia buat jadi perempuan gitu. Tapi ada nggak sih kasus LGBT yang bisa diobati? Ada ya. Oh ada. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing kan, kayak kalau dia nggak mau ya itu sahabat keluar gitu. Jadi harus tetap ada kemauan dari dalam diri dia, maksudnya dia mau keluar nih, mau balik ke kayak Arvin kan dulu, maksudnya banget kan, Jaga mulai belajar kan kan tapi gitu. akhirnya kan dia sekarang tobat, benar-benar tobat gitu loh jadi cowok. Jadi balik ke pribadi masing-masing, mas kalau dukungan dari hubungan dari orang dari dua masih gitu. Tapi disclaimer ya, kami itu nggak sampai terjerumus ke LGBT sih. Tapi saya tahu apa ya, Amin juga punya istri. Iya, istrinya. Tapi kebalikannya gitu, istrinya yang bawa. Itu mulai aja sih sebenarnya kalau dia kalau Mana sih Beb, yang kenapa ya kalau misalkan suka sama jenis itu, kenapa dia memutuskan misalkan cowok nih suka sama jenis, tapi dia memutuskan untuk menikah gitu sama cewek gitu, padahal di belakangnya dia tuh ini loh, iya sama cowok. Itu tuh biasanya sosial gak sih? Dia tuh nutupin identitas sosial. Iya. Mungkin karena dari keluarganya Ada segera pernah menikah. ada kan kasusnya tuh, tahu gak kasus selebgram itu. Jadi suaminya itu jadi pas waktu nikah pacarnya suaminya ini cowok otomatis ya, temannya istrinya juga waktu terus dia jadi wali istrinya, bayangin sampai jadi wali istrinya. Nah si istrinya ini saya lupa namanya, curiga kenapa selalu teleponan sama temennya ini cowok gitu. Dan teleponan banyak teleponannya. Pas waktu di kamar mandi dicek kan HP-nya, ternyata ngomongnya tuh sayang gitu, beb itu tuh seorang cowok ya. Mungkin kalau seorang cewek karena memang sudah kodrat kali ya, kalau sesama cewek beb biasa aja. Tapi kalau bagi cowok itu maskulinnya tuh kayak dipertanyakan maskulinitasnya. Kan biasanya kalau cowok bro gitu kan, dia malah beb. Situlah mulai curiga. Di situlah mulai curiga. Nah diamati selama 1 minggu atau berapa minggu gitu sama si istri, diikutin, dipuntitin. Ternyata selama itu tuh mereka tuh di kantor, di kerjaan itu tuh pernah liburan bareng katanya gitu. Sampai di galeri tuh ada foto yang kayak gitu. Ternyata dia dan menikah pun itu nggak pernah gitu tuh selayaknya suami istri gitu tuh. Malahan setiap mau itu adanya maaf ya. Jadi si istrinya nih dia kayak nggak pernah disentuh gitu tuh. Dan ya gitulah pokoknya saya orangnya nggak pernah disentuh aja. Berarti dia tergantung sama Iya nggak bisa terganggu ya gitu katanya. itu cuma yang benar-benar buat menjamin dia. Iya, gitu. karena memang profesinya kalau nggak salah seorang dokter, suaminya nggak tahu tuh kayak gitu. berarti yang berpendidikan juga ngaku untuk Iya. buat jadi LGBT ya. Sedih sih itu. Ya maksudnya kayak di kampus-kampus juga mungkin kalau ditelusuri di beberapa kampus juga pasti banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Sekarang juga lagi banyak bermunculan ya sih. Itu kalian ada kalau nggak salah salah satu thread TikTok, aku sempat lewat, cuma emang nggak ngikutin banget. Itu ada lagu apa gitu, videonya tuh jadi mereka udah mulai bermunculan loh, yang kayak mereka bangga bahwasanya dengan hubungan mereka sama mau ke agama mereka. Banyak tahu lagu-lagu yang mengandung LGBT. Ya, karena karena yang lahirnya ya. Yang Sofia yang lahir ya. Judulnya dia. Iya, maksudnya Angel Baby juga itu. Oh iya, Yang baik. Sebenarnya Angel Baby itu maknanya emang enggak, cuma emang pas waktu video klipnya itu gitu. emang iya. Nanti kita lihat Oh iya, kalau menurut teman-teman yang tadi kan emang LGBT udah jelas. Kalau menurut teman-teman yang kayak maaf ya, almarhum Dorce itu seperti apa? dia kayak Transgender. transgender. Itu kita dimandiinnya tetap sama Laki-laki ya? Iya, kan hakikatnya dia laki-laki. laki-laki. Waduh. Ya, tapi kan beliau
penilaian masyarakatnya gimana, sedangkan dia kan public figure ya, yang dimana gerak-geriknya atau semuanya itu kan ditiru ya sama masyarakat. Mungkin juga ada masyarakat yang menjadikan dia role model ya, Atau ada yang membenarkan. iya, membenarkan yang gitu sih. Menurut pandangan teman-teman gimana? Baik apa enggak? Kalau dari itu enggak sih ya, karena kan dia juga mencontohkan yang kurang baik dari itu. Jadi kembali kita mau ambil yang baik apa yang buruk, yang kan dia baik bisa mengadopsi anak-anak itu kita yang ambil. Tapi kalau ketika dia jadi presiden, kayaknya itu yang harus kita singkirkan gitu. Jangan Jadi kita kan nilai kalau misalkan kayak gitu tuh mulai dari apa sih? Kayak kan nggak mungkin kan orang LGBT ada yang keluar juga kan. Kalau di Indonesia tanda tangan itu kayak gimana ngeliat laki-laki yang LGBT yang perempuan yang sama jenis itu ngeliatnya dari mana? Ikan laku ya kelihatannya ikan laku. Tapi gimana? Kadang nggak kelihatan sih ya. Nggak ciri kalau dia LGBT. Karena yang lain juga itu kan ada juga bisa. Jadi sama sama dua-duanya dulu juga. juga. Oh iya, lagi pikirnya tuh secure. Tapi aku juga pernah ada di lingkungan sama orang yang punya itu homo kalau cewek sama cewek ya. Ih, Oh berarti gay. Lesbi cewek sama cewek itu kalau kan dari kenalnya gak umum lah pokoknya kayak kita makanya kan kalau dulu di sekolah tuh nggak boleh cewek itu sama cewek itu terlalu banyak kayak gini banyak sentuhan itu nggak boleh karena takutnya micu karena enaknya ternyata sama si ini akhirnya main cengma itu kalau dari pulang mereka tuh jangan bareng sering banget bareng nggak tahu ya di kamar mandi tuh lama tuh ngapain nggak tahu tapi udah kelihatan sih itu pasti lesbi. Kalau kelihatan dari tingkah lakunya kelihatan dari cara dia ngomongnya kalau yang cowok pasti dia lebih ke tomboy gitu lebih ke suaranya gitu sih. Kalau saya lebih banyak ke yang sebagai cowoknya kalau dari link yang saya makan. Nah iya, setuju juga sama Mawar yang tadi kayak biasanya di dalam kayak homo atau gay atau lesbi itu kan tadi Cherry bilang kok bisa sih sampai ada suka. Nah kok harusnya kan ada, maksudnya kan kita kan cewek-cewek nih misalnya, maksudnya sih ada suka satu sama. Nah di dalam itu juga saya pernah baca, jadi mereka itu ada sebagai figurnya, siapa yang jadi ceweknya, siapa yang jadi cowoknya gitu. Ini gimana itu gitu ada ya? aku pernah ada kasusnya Nentuinnya gimana cewek dan cowoknya? Yang dominan tomboy kalau aku yang tuh dominan tidak menjadi cowoknya emang penampilannya kayak cowok ya aku ganteng anaknya cewek tapi ganteng kalau nggak pakai kerudung tuh ganteng rambutnya pendek terus lebih maco gitu agak maco gitu anaknya terus yang cewek tuh lebih kayak manja gimana sih cewek manja gitu tuh kayak gitu terus kayak suka bermain bareng terus kadang tidur juga bareng tapi kalau mandi kayak itu itu ada itu sampai beberapa hari kita udah itu jadi mungkin karena itu terus si cowok yang jadi cowoknya ini emang nggak tahu aku nggak tertarik sama cewek kalau yang jadi cowok ini tapi kalau yang jadi si cewek itu ada trauma dengan laki-laki dan kasus bapak dan ibunya jadi bapaknya tuh orang yang kayak temperamen banget gitu loh sama ibunya kayak jadi dia tuh takut buat sama cowok sedangkan kayak kasus dia dengan mantannya juga emang gak bagus akhirnya dia lebih nyaman sama si orang ini jadi ada pemicu yang enggak sama serta gitu itu dia suka pasti ada. Itulah yang disebut abnormal. lu juga beberapa masih tahu kayak karena ini bukan bawaan ini kan kayak nular gitu kan dulu tuh ada kasih tahu kalau buat cewek itu nggak boleh walaupun kita sama jenis kita nggak boleh kalau dengan diri kita kan kalau di pondok itu ada twist lain di belakang kan tulisannya sama otomatis apa yang kita lakuin itu pasti kelihatan kan cewek cowok juga gitu makanya kalau cewek itu harus ada batasan aurat yang harus emang bisa dilihat sama sesama jenis kalau misalnya cewek sama cewek dari mana ke mana gitu cowok kalau cowok dari mana ke mana kalau sama orang tua juga karena kan ada juga kan yang kayak gitu sama orang tuanya gitu jadi mulai buat menghindari kayak gitu dari kita
jaga diri dan jaga lingkungan juga. Dari semuanya ya, berarti materinya udah selesai berarti ya masuknya. Nah, terus ada sih nggak sih yang mau nyimpulin? Coba, siapa coba yang mau nyimpulin? Oke, bisa mana kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari kasus LGBT itu, karena kan LGBT itu lebih kayak dominan di apa ya, dipengaruhi oleh lingkungan. Berarti kita juga harus pintar-pintar untuk menjaga lingkungan, menjaga pergaulan kita. Karena emang orang-orang yang kayak gitu kan menular ya, menular. Dan kita juga kadang tuh nggak kelihatan orang-orang lesbi, orang-orang gay itu seperti apa, seperti apa kayak gitu. Ya kayak orang-orang normal biasa aja gitu loh. Bahkan orang-orang berpendidikan pun tadi kan nggak menutup kemungkinan bahwa mereka juga gay ataupun lesbi gitu. Jadi mungkin ya itu Bu. Jadi kita harus bisa jaga pergaulan kita, terus kayak kita juga harus paham mana sih yang sebenarnya baik untuk kita ambil dan mana yang buruk. Terus ya pintar-pintar untuk memilih-milih teman juga. Terus ada yang ingin menambahkan kesimpulan? Iya, coba kayaknya. Kalau menurut saya lebih ke sisi dari agama ya, karena memang ini penting banget kan, kita sebagai umat akhir zaman nih, yang dimana Rasulullah juga sudah memberitahu bahwa tanda-tanda akhir zaman itu kembalinya masa-masa jahiliyah lagi gitu kan. Salah satunya kan ini kan kembali lagi ke masa jahiliyah, dimana pada masa Nabi Lut kan. Nah itu dia sih sebenarnya kita harus menjaga diri kita dengan baik, dengan iman dan takwa gitu. Intinya jaga diri baik-baik sih. Kita jangan sampai terlalu dekat ya, benar tadi, dengan siapapun, dan cuma dekat harus terlalu dekat sama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena udah disampaikan kesimpulan dari teman-teman kita, nah siapa yang ingin menyampaikan kesan-kesan nih? Aku. Oh iya, gimana Kesannya seru banget sih ini, bahasanya menarik dan juga dapat wawasan baru Bu, karena aku tadi nggak tahu banyak tentang LGBT, jadi aku tahu langsung sekali. Penawar kesan-kesannya gimana nih? kesan-kesannya ya sih sama kayak Cili kan tadi belum tahu kalau ternyata LGBT itu bisa nular. Ya jadi tahu, jadi harus lebih mengawasi diri sendiri biar nggak waspada, buat diri sendiri biar nggak terjerumus. Iya. Terus kalau misalnya Putra kesan-kesannya di sini gimana? Suatu kelompok yang membahas tentang isu yang terlalu urgent ya sebenarnya untuk negara lagi ya, karena komunitas ini pun bertentangan dengan agama ya kan, walaupun ada peraturan dari negara tentang hak asasi manusia gitu ya, tapi kan semua negara pasti punya agamanya masing-masing gitu ya. Jadi ya, seru sih ada pembahasan kayak gini, jadinya kita semua tahu gitu ya, kayak larangan-larangan yang harus kita lakukan apa gitu ya, itu sih. Oke. Nah, karena tadi kan ada beberapa materi ya yang belum kita bahas. Jadi gimana nih mau buat materi selanjutnya? Kegiatannya mau kapan nih? Sama kayak biasa aja kali Bu, kayak hari Minggu depan. minggu depan Minggu ya, depan lagi ya, dengan jam yang sama ya. Iya. Oke. Baik, buat materi selanjutnya berarti dengan jam yang sama minggu depan. Nah, kita tutup. Nah, sebelum kita tutup, saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya telah mengikuti kegiatan kali ini di kegiatan bimbingan kelompok. Nah, mari kita tutup dengan baca hamdalah.